Diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Sekali lagi shalom. Tuhan menjadi dasar hidup rumah tangga. Bapak Maba, saudara orang beriman, tentunya bahwa kalau orang mengambil keputusan hidup bersama atau dalam persekutuan bersama laki-laki dan perempuan, bukan hanya menikah tetapi juga membangun keluarga. Menikah itu berbeda dengan membangun keluarga. Menikah berarti bahwa ada satu prosesi rentetan akta iman melalui pemberkatan nikah kudus melalui gereja. Tetapi membangun keluarga merupakan respon dari kedua orang laki-laki dan perempuan yang mengambil keputusan hidup bersama untuk kemudian membangun keluarga. Itu keputusan. Menikah dan membangun keluarga merupakan suatu proses yang di dalamnya tentu melibatkan Tuhan. Tetapi kalau yang 11 tahun lalu itu sudah melibatkan Tuhan. Itu karena keinginan yang menggebu-gebu. Tetapi dalam hal itu tentunya bahwa Tuhan berproses untuk membawa kedua anak Tuhan ini membentuk kehidupan rumah tangga bersama, membentuk kehidupan keluarga bersama. Melibatkan Tuhan dalam pernikahan dan juga dalam membangun keluarga. Baik di dalam proses persiapan, pelaksanaan, dan juga sampai kepada melanjutkan hidup pernikahan, yaitu tujuan bersama. Tentunya bahwa semua proses itu hanya menuju kepada satu tujuan, yaitu kedua anak Tuhan laki-laki dan perempuan yang mengambil keputusan hidup bersama mau hidup bahagia. Hanya sampai kepada tujuan hidup bahagia, melanjutkan kehidupan pernikahan atau kehidupan keluarga. Karena itu tentunya bahwa kita memulai, tadi Bapak Saksi bilang bahwa membangun kehidupan rumah tangga itu ada di pung awal dan di pung akhir. Ada yang mengawali dan ada yang mengakhiri. Mengakhiri bukan berarti dengan kata lain memutuskan hubungan, tetapi sampai kepada akhir tujuan. Untuk memulai dan melewati bahkan mencapai garis proses itu, maka Tuhan yang harus menjadi pribadi yang utama. Tuhan harus menjadi pribadi yang utama dalam kehidupan keluarga, dalam kehidupan rumah tangga. Dalam hal ini bahwa Tuhan harus menjadi dasar tujuan membangun keluarga. Tuhan harus menjadi dasar. Karena itu tentunya bahwa dalam hal ini, dalam bagian firman Tuhan yang kita baca dan kita renungkan pada sore hari ini dalam penggembalaan persiapan diri, Injil Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-24 hingga ayat yang ke-27 di perikop 2 macam dasar. Tentunya bahwa Yesus Kristus menyampaikan ini dalam sebuah perumpamaan, atau kalau kotong lebih menyederhanakan adalah sebuah cerita. Menyampaikan dalam perumpamaan supaya kotong mengerti dan memahami apa maksud dan tujuan kesan. Injil Matius tentunya menyampaikan 2 macam dasar. Tetapi dalam hal ini tentunya bahwa ada konsekuensi. Ketika kita membangun kehidupan rumah tangga ada 2 macam dasar, ada 2 konsekuensi. Yaitu ketika kita mendengar dan melakukan. Jadi kalau dalam hidup rumah tangga hanya ada 2 hal, mendengar dan melakukan. Kalau Bapak bilang, "Ma, oh mak pasang telinga," itu dia ada panggil itu. Ada mau, mendengar. Tetapi kalau dia suka si rambu-rambu berarti melakukan. Maksudnya kalau, "Ma, oh nah." Itu bilang, "Ma, betul lapar. Bapak mau makan berat, kau makan ringan. Kalau mak miring nah, miring-miring. Kalau mak berat nah itu jadi soal." Tentunya bahwa ketika mendengar dan melakukan, hidup rumah tangga itu hanya dalam mendengar dan melakukan. Karena itu Bapak Maba, saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam hal mendengar, rumah tangga adalah suatu lembaga kecil yang dibentuk oleh Allah sendiri. Lembaga yang pertama yang dibentuk oleh Allah. Karena itu Allah memberi perintah atau titah. Karena itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Allah memberi perintah
Tidak baik kalau manusia itu hidup seorang diri saja, Bapak PJ. Allah memberi perintah. Baiklah kita menjadikan manusia itu laki-laki dan perempuan. Tentunya bahwa pernikahan adalah titah Allah. Allah saja yang membentuk menjadi suatu persekutuan atau menjadi suatu lembaga. Karena itu dalam hal ini, yang pertama dalam mendengar, kita harus membangun relasi. Relasi atau sama dengan hubungan. Bukan hanya omong hubungan suami dan istri, tetapi juga sudah omong hubungan kita dengan Tuhan. Karena itu dalam kehidupan rumah tangga ada 3 oknum di sana yang berperan penting. Tuhan, suami, dan istri. Tuhan yang didahulukan. Jangan sampai bilang suami, istri, dan Tuhan. Kalau suami, istri, dan Tuhan, maka Bapak Elifas dengan Mama Eng sudah melewati 11 tahun. Tetapi besok tentunya dengan komitmen yang baru karena mendengar panggilan dan suara Tuhan. Karena itu kita mulai mengawali dengan Tuhan menjadi dasar, suami dan istri. Tuhan menjadi kepala bagi suami dan istri. Dalam hal apapun juga untuk memulai, menjalani, bahkan melewati dan mengakhiri, harus mengawalinya bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan saja yang menjadi dasar yang utama. Karena itu bukan karena cinta menjadi dasar. Walaupun tadi Bapak Saksi bilang mengawali harus dengan cinta. Tetapi ingat bahwa cinta itu keinginan. Kalau Tuhan itu karena kebutuhan. Bapak Maba, saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Elifas dan juga Eng. Dalam relasi ini tentunya bahwa dalam membangun hidup rumah tangga, bangun relasi dengan Tuhan, komunikasi dengan Tuhan, mendengar suara Tuhan, maka Tuhan akan membawa menuntun kita sampai kepada tujuan hidup rumah tangga, hidup bersama. Yang kedua, menempatkan Tuhan sebagai yang utama. Tadi sudah saya sampaikan, dahulukan dengan Tuhan dasar dan juga kepala. Mendahulukan Tuhan dalam segala hal. Jangan sama kekotong hidup rumah tangga begitu bangun pagi, bapak-bapak belum siapa bilang mau margotong berdua di dahulu. Beta pun alkosu ada di mana, he? Dia cari duluan itu. Beta pun tembakau sek ada di mana, he? Biasa kotong mendahulukan yang jasmani. Tetapi kalau kau mau untuk ada dasar yang kuat, rumah tangga kita dibangun di atas dasar yang kuat, di atas batu karang yang kokoh, maka yang harus kita dahulukan adalah Tuhan. Firman Tuhan berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segala perkara akan ditambahkan kepadamu. Carilah Tuhan, menempatkan Tuhan menjadi yang utama. Dia adalah fokus dan pusat sentral dari kehidupan rumah tangga. Yang ketiga, untuk bangun kehidupan rumah tangga, Bapak Saksi tadi sampaikan, harus bijaksana. Bijaksana jangan bijak sini. Kalau bijak sini itu berarti di mana-mana dan di sini senang, di sana senang. Di mana-mana yang penting Bapak yang penting Bapak senang. Harus bijaksana. Kalau kau pakai bijak sini, maka Bapak pakai di mana-mana hatiku senang. Itu jadi soal. Harus dengan bijaksana. Suami harus bijaksana dengan istri dan istri juga demikian bijaksana dengan suami. Bijaksana dalam perlakuan kehidupan bersama dalam rumah tangga, bijaksana dalam perlakuan kehidupan dalam keluarga. Begitu dalam keluarga besar Nubatonis, keluarga besar Nau tadi Mama Saksi sampaikan. Rumpun keluarga terkait. Bijaksana dalam mengelola rumah tangga. 2 orang 11 tahun sudah lewat ini, berarti ini sudah makan garam dan kenyang dengan asin. Tetapi tentunya bahwa di kunci adalah bijaksana. Bijaksana dalam hal ini kita kembali kepada firman Tuhan, dia bilang siapa mendengar dan melakukan. Bijaksana dalam arti juga menggunakan akal budi, lebih arif, tajam dalam berpikir, dalam mengambil keputusan. Jangan sampai sebentar nanti Bapak Elifas bilang, beta yang kepala, jadi harus dengar beta. Tetapi bisa saja yang bilang, lu kepala, tapi beta ekor. Ingat, ma pendeta bisa bilang hanya leher yang bisa goyang kepala.
Dalam hal ini harus bijaksana. Bapak Mama, saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kedua anak Tuhan Elifas dan juga Eng. Tentunya bahwa membangun rumah di atas dasar yang kokoh. Hanya Kristus saja yang menjadi tempat dan dasar yang kokoh. Dengan bijaksana kita membangun kehidupan rumah tangga kita dalam takut akan Tuhan. Diibaratkan sama seperti orang membangun rumah di atas batu karang. Ketika datang banjir dan angin, rumah itu tidak akan roboh. Tetapi ketika kita tidak bijaksana, maka ketika datang angin, hujan dan badai, rumah kita akan roboh. Hari ini tentunya kita ada dalam rumah Tuhan untuk kita mempersiapkan diri kita, mengambil bagian dalam penggembalaan pemberkatan nikah kudus. Tetapi juga besok akan mendapatkan pemberkatan nikah kudus bagi Elifas dan juga Eng. Kita menyadari benar bahwa dasar kita terbatas. Kita menyadari benar bahwa semua persiapan kita terbatas. Secara jasmani maupun di dalam iman kita terbatas. Hanya Tuhan saja yang dapat menyempurnakan kita dalam segala persiapan kita. Untuk kemudian kita menuju kepada suatu kehidupan rumah tangga yang kokoh dan juga takut akan Tuhan. Kita datang berserah kepada Tuhan, supaya Dia yang menolong kita. Sehingga pemberkatan nikah kudus pada hari esok, bahkan sampai kepada pergumulan rumah tangga selanjutnya, kita bangun di atas dasar yang kuat, yaitu dalam cinta dan kasih Kristus. Karena itu tidak ada tempat yang lain selain kita datang kepada Tuhan, membangun relasi dengan Dia, menempatkan Dia menjadi yang utama dan bijaksana dalam segala sesuatu. Mari kita mempersiapkan diri, keluarga, orang tua dan saksi, menjadi bagian pergumulan kedua anak Tuhan. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Terpujilah nama Tuhan Allah kita.